Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Tebar Iman yang dirahmati Allah, mandi yang seharusnya dapat menyegarkan dan menyehatkan badan ternyata bisa membahayakan kesehatan, bahkan bisa juga mengancam nyawa kita kalau salah kita melakukannya. Berikut ada beberapa waktu yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan untuk mandi menurut agama Islam. Silakan tonton terus video ini sampai selesai supaya tidak gagal pemahaman dan juga tidak menyesatkan. Dan jangan lupa sempatkan menulis sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kolom komentar sebagai tanda cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah kita beraktivitas seharian yang menguras tenaga dan pikiran, yang menjadikan tubuh kita merasa capek dan lelah, hal pertama yang terlintas di benak kita adalah mandi. Karena dengan mandi kita berharap tubuh kita bisa kembali segar, tenaga dan pikiran kita juga bisa fresh kembali. Mandi merupakan aktivitas untuk membersihkan badan dari kotoran yang menempel. Dalam Islam, mandi juga sangat dianjurkan, apalagi ketika kita hendak melakukan ibadah, baik itu ibadah sholat maupun ibadah yang lainnya. Hal ini supaya badan kita bersih dari kotoran dan najis. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini artinya dengan menjaga kebersihan, maka tubuh akan menjadi sehat dan bugar, sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah. Dengan begitu, maka insya Allah iman kita juga bisa lebih meningkat. Ada beberapa jenis mandi yang dianjurkan dalam agama Islam. Yang pertama adalah mandi wajib. Dalam agama Islam, seorang muslim diwajibkan untuk mandi apabila dirinya terkena hadas besar, seperti keluar mani bagi laki-laki karena sebab tertentu maupun setelah berhubungan badan antara suami dan istri. Mandi wajib ini sering juga disebut dengan mandi junub. Ada lagi mandi wajib bagi perempuan setelah selesai datang bulan atau haid, dan juga nifas, yaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan. Yang kedua adalah mandi sunnah. Contoh mandi sunnah adalah mandi sebelum melakukan sholat Jumat dan mandi saat hendak melaksanakan sholat id, baik sholat idul fitri maupun sholat idul adha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa waktu yang tidak dianjurkan untuk mandi, karena dikhawatirkan kalau mandi pada waktu tersebut ada kemungkinan bisa mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan. Tetapi ada juga waktu-waktu yang memang dianjurkan untuk mandi menurut agama Islam. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa yang belum subscribe untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Berikut ini 3 waktu yang tidak dianjurkan untuk mandi. Yang pertama, 30 menit setelah waktu asar. Tidak dianjurkannya mandi pada waktu ini karena menurut para ahli bahwa pada waktu tersebut kondisi darah dalam tubuh sedang dalam keadaan panas.
Maka jika kita memaksakan diri mandi pada waktu ini, bukannya rasa segar yang akan kita dapatkan, melainkan kita akan merasakan lelah dan letih secara berlebihan. Saran untuk lebih amannya, kalau memang terpaksa ingin mandi pada waktu tersebut, maka beristirahatlah dulu barang sebentar. Pastikan rasa lelah kita sudah hilang, keringat sudah kering, dan badan pun tak panas lagi. Yang kedua, setelah waktu maghrib. Mengapa pada waktu ini tidak dianjurkan untuk mandi? Karena menurut beberapa ahli bahwa antara waktu pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kondisi jantung kita sedang mengalami kelelahan setelah seharian penuh beraktivitas, sehingga menjadikan jantung kita butuh istirahat beberapa saat. Maka pada waktu ini kita tidak dianjurkan untuk mandi. Jika kita tetap memaksakannya, dikhawatirkan akan berefek buruk pada kesehatan tubuh dan dikhawatirkan akan dapat menyebabkan penyakit paru-paru basah. Yang ketiga, setelah waktu Isya hingga pukul 12 malam. Pada waktu ini adalah waktu bagi tubuh kita beristirahat total, termasuk jantung kita. Karena pada waktu tersebut jantung kita dikhawatirkan tidak siap menerima siraman air, apalagi air dingin. Jika kita tetap memaksa untuk mandi, maka kemungkinan jantung kita akan bermasalah dan akibat yang paling berat dapat menyebabkan gagal jantung. Meskipun tidak ada batasan waktu, namun terdapat waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk mandi dalam agama Islam. Menurut madhab Syafi'i, waktu mandi yang dianjurkan adalah pertengahan malam. Sedangkan menurut madhab Maliki, pada 1/6 terakhir malam dan dianjurkan setelah sholat subuh. Di sisi lain, madhab Hanafi dan Hambali memerintahkan untuk melakukan mandi setelah sholat subuh. Dari penjelasan 4 madhab di atas, dianjurkan untuk mandi pada pagi hari, baik setelah tengah malam maupun setelah sholat subuh. Mengapa demikian? Karena pada waktu tersebut kandungan ozon pada air sangatlah tinggi, sehingga hasilnya adalah tubuh serasa lebih segar dan meningkatkan daya tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.